Aku ngebayangin 9798 itu ngebayangin sesuatu yang berubah gitu. Ya, mestinya bro. Dan sekarang ini kita omong di sini nanti baser-baser anggap kita lagi provokasi karena kita datang dari tradisi debat sebelum 98. Oke, coba jangan kita ini dengar deh. Coba lihat statistik atau pengamat asing gitu kan. Semua menghujat Indonesia dengan menurunkan grade Human Rights Index, Demokrasi Index. Tadi barusan saya baca juga Indonesia adalah negara ketiga terkorup di Asia. Bayangin coba. Menurut? Siapa yang bikin tadi? Dari luar, barusan tuh. Tapi memang dari sisi itu sejak 2017 ya. Itu kan drop memang ya. Dari sisi. Tapi terus itu. Jadi memang nggak ada yang berubah. Bukan nggak ada berubah. Etika politik kita itu terhalang oleh arogansi kekuasaan, oleh kepentingan oligarki, dan terutama oleh kedunguan the public intellectual ini. Yang saya suka nih, dungu. Itu clickbait-nya. Oke. Misalnya nih, ini survei nih. Gue baca surveinya si Kodari. Kodari bilang bahwa 2024 harus Prabowo, Jokowi dan Prabowo tuh. Periode ketiga Jokowi harus Prabowo. Kan dia bikin bahkan dia bikin kaos itu promosi. Oke, nggak ada soal. Tapi yang jadi soal alasannya apa? Kata Kodari, karena 2024 akan terjadi pertentangan ideologi dan permusuhan bangsa seperti sepanjang 2009 sampai 2010 tahun ini. Jadi bangsa akan terbelah. Karena dari 10 tahun kita sudah terbelah, maka mesti Jokowi dan Prabowo. Loh, selama 10 tahun ini siapa presidennya? Kan logikanya begitu kan? Terus justru selama Jokowi ada, bangsa ini terbelah. Kenapa mau diulang ke 3 periode? Itu yang saya sebut kedunguan kan? Coba, logiknya apa? Kan mestinya itu jangan dia lagi karena bangsa ini terbelah. Kan pikirannya begitu kan? Tapi pikirannya itu menjadi tipis karena yang tebal amplopnya kan itu soalnya. Tebal amplopnya. Bener banget. Itu coba. Memang perpecahan tuh banyak di grup WhatsApp keluarga tuh ngomongin itu aja udah. Gila. Tapi soal survei ya, aku mau komen soal itu. Iya, yuk. Quantity, ya kan? Survei-survei ini quantity. Tadi kita bicara quality. Oke. Nggak nyambung nih dengan quantity survei. Karena lihat survei-survei yang terakhir, bahkan di zaman pandemi sekalipun, tingkat kepercayaan terhadap rejim hari ini itu masih tinggi, signifikan tinggi. Asif nggak berkurang. Padahal ada persoalan macam-macam ya. Omnibus aja gede waktu itu ya, ini persoalannya. Maksudnya penentangan terhadap omnibus itu secara quantity juga dan tampak mata itu kan besar perlawanannya. Tapi survei-survei ini saya lihat trennya itu mau LSI, mau siapa, tetap di atas 60% tingkat kepercayaan terhadap rejim. How do you explain that? Quality and quantity, atau survei ini ada persoalan? Pasti ada persoalan, terutama persoalan etik, karena dia nggak declare siapa yang biasa. Saya kasih contoh misalnya, gue cari, ingat dulu, Burhanuddin tadi. Orang yang ngerti tentang political ethics itu. Hasil surveinya seminggu lalu dia bilang begini, betul yang tadi tuh, millennials Indonesia masih percaya pada Jokowi mungkin 65%. Lumayan. Kecuali Jakarta, milenial Jakarta nggak percaya tuh. Oke. Jadi sebetulnya di belakang itu ada upaya untuk insinuasi bahwa Jokowi masih layak untuk meneruskan. Oke, gue anggap oke. Sekarang coba kita uji tuh, kenapa Jakarta nggak percaya Jokowi? Mungkin karena kadrun isinya Jakarta, Anies Baswedan semua kan isinya. Kan dia mesti declare segala macam. Tapi yang lebih penting sebetulnya, Burhan itu dia hanya memaparkan hasil survei. 65% anak muda masih percaya Jokowi. Kalau gue bikin hermeneutic analysis, itu artinya anak muda Indonesia itu dungu, bego, nggak pernah baca koran, nggak tahu kelakuan Muldoko, nggak tahu Omnibus Law, nggak pernah baca. Kan itu artinya kan, bagaimana mungkin dalam informasi yang terbuka, kok milenials nggak tahu apa yang terjadi di istana kan?
penurunan ekonomi, demokrasi memburuk, hak asasi manusia segala macam. Mungkin sibuk main TikTok. Oke, gue nggak percaya itu tuh. Karena itu artinya Burhan mestinya dia terangkan mengapa 60% anak muda yang membaca koran, informasi masih percaya pada Jokowi. Baru itu namanya aktivitas intelektual publik, bukan sekedar bikin data gitu. Kan dia mesti curiga kan, loh kok dunia bilang Ya, Indonesia kan memburuk. diangkat. Pengamat ekonomi bilang tidak mungkin ekonomi tumbuh bahkan 2% tuh. Tidak mungkin ada harapan terhadap kemakmuran. Semua orang menganggap bahwa Jokowi lewat Omnibus Law itu merampas hak 500 masyarakat adat di Papua untuk menentukan kedudukan hutan mereka itu. Papua itu ada gua hafal tuh Papua itu 37 juta hektar hutannya tuh. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 20.000 jenis pohon. Ada 150.000 jenis serangga, ada 600 mamalia. Apakah mereka ditanya kalau investor datang ke Papua untuk menggusur bikin apa namanya itu plantation di situ atau ekstraktif industri? Karena dianggap bahwa AMDAL itu yang tadinya adalah hak masyarakat adat untuk menentukan pakai legal standing LSM cukup dengan keputusan pemerintah. Jadi AMDAL itu pindah ke pemerintah. Padahal sebetulnya AMDAL itu adalah hak dari komunitas kan. Anak muda apa nggak ngerti itu? Ini yang gue maksud. Mereka yang bikin survei itu, kalau otaknya itu otaknya tebal memang, tapi setebal amplop tadi, maka dia lupa pertanyaan-pertanyaan etis. Kan mesti dia persoalin dong. Kok bisa ya dalam keadaan beginian elektabilitas atau legitimasi presiden masih kuat? Justru di situ intelektualitasnya dia diuji itu. Bukan sekedar nyuruhin data. Kalau itu mau ya lakukan aja segala macam. Keterbatasan kuantitatif jadinya ya. Iya, itu keterbatasan kuantitatif masih bisa ditopang dengan kotak-kotik metodologi itu. Tetapi kalaupun hasilnya keluar, dia mesti kasih reverse logic itu. Logikanya mesti dia balik supaya dia bertanya kan. Dia nggak bertanya, dia cuma kan ini datanya, iya, tapi data itu berarti ada sesuatu tuh. Itu menghina millennials loh, seolah seolah anak STM itu nggak tahu masalah. Lo STM yang demo Omnibus Law kok, kan soal begituan. Atau nggak kasih box untuk bikin analisis kan, supaya kita uji itu bahwa ethics evolve, tetapi terhalang oleh political bullshit itu. Kan itu kan kalau gue rumusin isi dari survei itu adalah menghalangi ethics untuk diupload, sebaliknya mendownload segala macam yang busuk supaya dipamerkan ke publik. Itu kayak Omnibus Law itu ya. Kalau kita mau bicara etik di tataran legal nih, yes, Omnibus Law itu nggak ada etiknya sama sekali tuh. Iya, karena nggak ada konsultasi publik. Padahal itu adalah undang-undang yang merangkum segala macam. Pandemi bisa dijadiin justifikasi nggak? Pandemi itu udah jadi bagian yang paling lukratif dari pemerintah. Demi pandemi demokrasi dihalangi. Demi pandemi korupsi diloloskan. Demi pandemi oligarki dipelihara kan itu. Jadi COVID ini adalah jadi mainan politik. Sehingga dimungkinkan orang, oke lo gue kasih kuota 300.000 paket ya, tapi lo store sama gue 10%-nya tuh. Demi apa? Karena ada COVID tuh. Kan itu kan. Oke, kita mau halangi demokrasi, kebebasan berpendapat nggak boleh sehingga Habib Rizik di sidang itu karena ada COVID gitu. Jadi COVID itu adalah background insentif negatif bagi demokrasi. Jadi insentif negatif. Karena mumpungisme. Yes. Semuanya gara-gara COVID. Demi COVID, anggaran harus diterobos agar supaya marginnya bisa dipakai untuk 2024. Demi COVID, import boleh dimasukkan tuh supaya ada rente yang bisa dicuri demi 2020. Semuanya begitu yang terjadi. Itu fenomena umum atau hanya aku curiga jangan-jangan ini hanya di negara-negara yang sebetulnya rejimnya menunggu, rejim tidak demokratisnya itu Yes. demokratis menunggu di tikungan.
Di beberapa Begitu. negara begitu yang terjadi kan. Indonesia sama juga dengan beberapa negara Amerika Latin, beberapa negara di Afrika juga memanfaatkan COVID untuk sebut aja re-regimentasi itu atau memperkuat regimentasi pengendalian kan. Oh, I see. Itu soalnya. Yo, Iba. Nah, ini kaitannya dengan ada satu penyakit yang sebelum COVID ini, kalau kita tadi bicara COVID ya, seolah-olah semuanya membuat settingan demokrasi berubah apa segala macam. Tapi ada satu penyakit yang katanya belakangan itu juga muncul, populisme Yes. yang merusak demokrasi. Masih bisa, itu ada ya di kita kan ada ya. Di menurut Mas Rofi gimana? Iya, segala Apa macam yang ada di populisme? kita itu state sponsored itu. Jadi seolah-olah juga kan kita ngomong tentang populisme itu dalam pengertian yang versi buruknya dari populisme itu. Bukan versi yang dipakai misalnya oleh Laclau untuk menggantikan revolution mending populisme itu. Yang dimaksud di sini adalah kalau orang ngomong populisme, gue tutup seluruh referensi gue akademis. Gue cuma lihat itu ada artinya busserisme itu sama aja. Busserisme. Yes, Betul. a kind of busserisme aja. Seneng gue. Userism. Gue ada satu statement lo Mas yang gue inget terus tuh. Produsen hoax produsen hoax itu yang Iya, kekuasaan. iya negara ya Negara, kekuasaan. kekuasaan. Benar. Yes. Itu yang dibikin gue dipanggil polisi. Oh jangan dipanggil lagi gara-gara ini Mas. Tapi userism tuh keren Mas. itu yang terjadi. Baru, ya. Jadi kita gini, mendingan gimana ya? Ini gue minum sebentar ya. Iya. Emang kalau gue sih mikir ya sebetulnya nggak ada pandemi, jangan-jangan memang kita pandemi hanya mempercepat arah kita yang semakin meninggalkan etika politik. Jadi sebelum pandemi sebetulnya Oh, ya, itu, udah itu. kesana. Pandemi hanya mempercepat gitu. Itu deteksi dan konstatasi yang bagus itu. Pandemi bukan sekedar mempercepat, menyempurnakan penyelundupan etika politik buruk di situ. Jadi mumpung ada pandemi, orang nggak awas segala macam, gue lakukan pengetatan hegemoni di mana-mana. Misalnya Dan soal korupsi. pilkada aja deh. Aduh, menurut gue tuh nggak masuk akal ya. Maksudnya gimana? dalam kondisi pandemi, kemudian ada pilkada tetap dilaksanakan, menghasilkan anak mantu yang kemudian juga menjabat gitu ya. Dan itu sebagai sesuatu yang dianggap ya normal. Nobody question it, ya kan? Kalau Nobody ingat question nggak, it, okay. kira-kira 10-20 tahun yang lalu aja, kalau kita masih lekat betul dengan soal nepotisme. Kalau ada istri yang juga anggota DPR atau keponakan yang wali kota, itu kita ribut gitu ya. Hari ini kita nggak ribut. Nah, gue agak khawatir Mas sebetulnya. Jangan-jangan memang kita udah nggak kenal lagi dengan etika politik. Tunggu dulu ya, bukan kenapa kita nggak ribut? Kita ribut. Yang kita harus tanyakan mengapa misalnya Erlangga sebagai menteri tidak ribut, mengapa Sri Mulyani yang standar etiknya tinggi nggak ribut? Padahal nepotisme itu adalah inti dari perjuangan reformasi, di mana Sri Mulyani dulu di UI itu setiap minggu itu ngomongin itu kan. Sekarang dia diam aja tuh. Jadi itu yang pertanyaan kita. Pendangkalan itu justru beroperasi di dalam the intellectual tadi yang ada di kabinet sekarang. Kenapa Teten nggak ngomong? Teten datang dari Teten ketua pertama yang kita buatin ICW itu. Masa dia nggak bisa ngomong tuh kan? Apa mulutnya dikunci atau otaknya yang terkunci itu kan? Nggak. Jadi civil society yang ada di istana yang diem, di luar kita bicarain semua kan. Ayo ngomong seminar kemana-mana, ngomongin hal yang sama, bolak-balik ke luar negeri, bikin riset tentang itu tuh. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah demokrasi ini justru iya itu justru dihuni oleh mereka yang pernah punya akses pada democratic value selama jadi masyarakat sipil di luar. Begitu masuk di istana, going native dengan keburukan akhirnya. Di kabinet mungkin
20-30% adalah orang akademis itu, tapi diam tuh, nggak ngoceh tuh. Apalagi di KSP semuanya tuh isinya LSM tuh. Jadi ngeheknya di situ. Istana sayap kiri apa istana sayap kanan? Ya, itu saya utara selatan juga sama. Udah nggak tahu lagi utara selatan yang mana. Jadi culture-nya begitu, itu yang mesti disurvei sebetulnya oleh Kodari sama Burhan. Kok kenapa intelektual di sana diam? Nanti intelektual bilang lu juga surveyor kok sama tuh. Hasil lu nggak ada political ethics base-nya. Gimana ya Gimana ininya? coba? Gimana dong? Maksudnya tadi tuh menarik nih. Sekarang aku ambil. Tadi kan What? satu temuannya Burhan itu misalnya soal milenial sekarang, anak muda sekarang masih percaya sama Jokowi kecuali yang di Jakarta gitu Iya. ya. Berarti ada yang salah dong dengan bagaimana anak muda belajar tentang etika politik. Iya, itu kalau survei itu betul-betul imparsial. Tapi jangan-jangan memang survei itu dimaksudkan untuk memberitahu bahwa anak muda kalian nanti harus jawabnya begini ya. Karena itu hal biasa kan. Lain kalau di awal kan survei publik mesti dibuka dong. Lu dapat duit dari siapa gitu. Ya iya ini kebagian dari CSRC ini. Iya tapi dari segi etika penelitian itu udah bermasalah. Dari segi temuannya juga bermasalah. Dari segi kapasitas si pemilik survei juga bermasalah. Karena dia yang mesti questioning. Kok paradoks ya? Kan paling nggak orang, iya paradoks. Maksud milenial ingin 3 periode bener aja. Apa milenial setuju dengan Jinping atau Jauh amat. iya atau Rusia, Putin kan begitu atau Turki. Jadi hal semacam itu seolah-olah nih surveyor ini terima data lalu dia ucapkan aja ke publik. Padahal kita lagi berupaya untuk menyusun kembali demokrasi yang sedang runtuh sebetulnya. Tapi nanti istana langsung enggak Pak Jokowi sedang membangun demokrasi. Membangun. Jokowi datang ketika Indonesia udah demokratis. Kan gimana diputar-putar tuh. Jadi kalau pertanyaan kenapa ini merosot, ya artinya Jokowi sedang meruntuhkan demokrasi. Lain kalau dia yang bangun, Jokowi masuk ketika SBY udah jadi tokoh demokrasi. Sebelum SBY Megawati udah 5 presiden Indonesia demokratis. Sekarang indeksnya turun. Kok dianggap Jokowi lagi membangun demokrasi? Ini otaknya tuh. Lu Bet anak muda. Ayo Bet. Bingung. Ini kayak sebenarnya kayak lagi di kelas sih Mbak. Saya nggak baca kuliah nih. Saya bacakan dulu ya. Jadi kayak terjebak seolah-olah nggak ada paradigm gitu yang bisa berfungsi untuk promoting the politics of hope itu kan nggak terjadi tuh. Politics of hopes atau mencari kembali etika politik yang Oke, benar. politics of hope itu harus dengan cara reinventing our past political ethics yang pernah ada di dalam sejarah kita. Tuh di awal sebelum Bung Karno menyatakan diri Di mana demokrasi kita cari terpimpin. itu, Mas? Ada di dalam jejak founding person kita yang berupaya untuk mengajukan dalil hak asasi Mas Rocky manusia. ini feminis ya, jadi menolak I'm a male founding feminist. fathers ya. Iya, Ada founding person. persons ya. Mm-mm. Itu mahasiswa masih salah soalnya. Politically incorrect. Founding fathers. Itu. Ya karena dosennya nggak ngajarin, karena dosennya nggak ngerti apa namanya bias gender di dalam bahasa, dalam literasi kan. Jadi sebetulnya kalau kita pergi pada tahun-tahun awal kemerdekaan, itu ethics itu tinggi sekali itu. Karena dia baca literatur dengan baik dan mampu berdebat hanya dengan force of the better argument, bukan force of the better sentiment. Kalau sekarang orang berdebat dasarnya sentimen, bukan argumen kan. Belum ngomong udah dianggap lu ateis, nggak boleh ngomong. Kan gue sering digituin kan. Lu Rocky ini pro LGBT. Gue bilang iya karena itu demokrasi itu. Tapi nanti lu juga homo gitu. Jadi kan keajaiban begituan yang kita mau ngomong apa dengan beginian? Belum omongannya belum ini udah di dijudge begitu. Kapan ini terjadi? Ya di era Jokowi. Lalu salahin Jokowi. Lalu salahin siapa dong? Jokowi gagal menciptakan ambience, suasana di mana orang merasa ada kesetaraan.
orang nggak akan menghina orang hanya karena gender, hanya karena seks, orientasi seksualnya. Tapi terjadi loh. Lalu nanti busernya keluar, emang itu salah Jokowi? Lalu salah siapa? Salah Muhammad Hatta? Salah Sultan Syahrir? Udah lewat masanya mereka. Gitu-gitu Ibet. Oke. Tapi sebenarnya ini kan katanya sejarah tuh berulang kan, Mas. Jadi kayaknya Ya, nggak mestinya- hal baru gitu loh, yang kayak begini. Oke. Sebetulnya yang berulang adalah etiknya. Ini yang berulang adalah keburukannya. Oke. Jadi kita nggak belajar dari sejarah. Kalau sejarah berulang itu artinya kita apa namanya recollecting our past lah, yang founding person tadi lakukan kan. Debatnya tajam, referensinya walaupun terbatas, belum ada Kindle atau Amazon Book, tapi dia mengerti inti dari demokrasi. Ini nggak mengerti. Presiden juga nggak ngerti inti demokrasi kan. Betul. Kan tiba-tiba kita pindahin lagi ibu kota. Kok dia nggak ngerti bahwa masih ada stunting di Indramayu? Mestinya tuh bikin Indramayu itu pusat pendidikan dan kesehatan. Dananya di situ, bukan ibu kota yang dimajuin. Nah, sekarang misalnya, coba lihat fenomena terakhir. Yang dulu dipromosikan bahwa bangsa ini akan tumbuh besar. Karena itu kita bikin bandara di mana tuh Majalengka situ. Dan di Jogja, bandara apa tuh, Kertajati itu. Tadi pagi beritanya Bandara Kertajati akan ditutup, akan dijadikan bengkel pesawat. Serius. Bayangin itu. Dulu sawah rakyat digusur di Majalengka itu, bikin bandara tuh supaya ada hub dari Jakarta, sekitar Jawa Barat dan Bandung ke situ. Akhirnya tuh mangkrak, nggak ada pun satu orang datang ke situ. Lalu dirubah sekarang konsepnya. Oh, udah bengkel pesawat. Dulu dibikin bandara internasional buat promosiin ke luar negeri, sekarang untuk promosiin pesawat rusak kan. Di mana otaknya coba? Baru tadi pagi beritanya. Yuk. Nah, ini kalau untuk yang keseharian kita nih, artinya kita mau coba turunkan gimana ya, manifestasi kalau bisa dibilang prakteknya lah Dari etika politik yang bisa kita pegang. Satu mencari, tadi kan mencari di mana kita mau cari itu. Oke, kita bisa belajar dari founding person. Tapi dari mana lagi kita bisa dapat source itu dan juga how to. Supaya gini, oke lah elit-elitnya udah kadung busuk gitu ya. Kitanya ikut busuk. Apa kita belajar dari situ? Tapi gimana challenging ourselves supaya kita nggak ikut meninggalkan etika politik yang benar dalam berdemokrasi. Ini ada Berat dua. Ya? Etika politik diasuh di dua lembaga. Satu ada universitas, yang kedua ada partai politik. Wah, itu yang kedua itu berat. Yang pertama juga berat. Yang pertama kasih tahu kan. Aduh, gimana? Jadi bayangkan misalnya partai politik kan dimaksudkan untuk teori-teori dasarnya agregasi kepentingan, terus diformulasi jadi kebijakan itu kan. Kan itu artinya di dalam rapat partai-partai ini harus ada kurikulum yang bicara tentang principle of justice gitu. Mau distribusi, mau sistem libertarian atau sistem sosialis atau sistem green economy, itu mesti ada di ruang rapat partai. Kalau partainya modern dan tahu tentang perkembangan political ethics itu. Tapi yang terjadi kalau bertemu di rapat, ketua umum di sini nggak ada diskusi itu. Dia pasti perintahin, kamu ke Banggar ya besok. Intip anggarannya berapa tuh? Kamu di kementerian pastikan bahwa proyek 30% fee-nya buat kita. Jadi rapat partai adalah rapat korupsi, rapat kriminal sebetulnya. Kenapa? Karena nggak ada desain etik di situ. Bahkan nggak ada sekolah politik. Ada sekolah politik untuk mempersiapkan kader untuk masuk DPR, bukan untuk membekali dia dengan frame etik. Itu lain dengan semua partai di Eropa. Ada yayasan yang membiayai pendidikan politik itu. Jadi kalau di kita kan di outsource sebetulnya kan. Pokoknya kalau lu katanya karena uang dari negaranya nggak ada. Ya itu excuse yang buruk sebetulnya. Padahal zaman awal waktu Muhammad Hatta declare maklumat nomor X itu kan, bikin partai-partai. Semua kita miskin, tapi bisa berpartisipasi dalam pemilu 55 yang bagus
dan nggak ada korupsi tuh. Itu bisa tuh. Belum ada bansos waktu itu, belum ada duit-duit dari kelapa sawit, apalagi batu bara tuh. Tapi semua orang tahu bahwa berpolitik itu untuk menghasilkan kepuasan batin di dalam berdebat dan di dalam mendistribusikan keadilan tuh. Kan itu source-nya ada di kita di situ tuh, di dalam masa lalu kita tuh, Ibet. Nah, belakangan ini source itu sebetulnya bisa diucapkan ulang melalui simposium-simposium di universitas kan. Tetapi universitas sekarang nggak mungkin bicara itu. Karena rektornya bermimpi nanti kalau udah reshuffle dia masuk ke kabinet. Karena itu dia nggak mungkin bicara political ethics itu kan. Kan itu UI apalagi itu rektornya ada ambisinya gila-gilaan tuh. Sehingga menghalangi mahasiswa untuk diskusi soal omnibus law misalnya itu berkali-kali dikasih sinyal buruk oleh rektor tuh dengan ancaman yang agak diam-diam. Sehingga mahasiswa nggak bisa diskusi. Di daerah begitu juga saya dapat info segala macam. Jadi dua sumber itu, political party dan university itu, yang sebetulnya jadi sumur dari etika politik, justru mereka mengotori sumber itu karena takut akses dia ke dalam kekuasaan itu hilang. Termasuk di dalam yang gue lihat dalam satu semester ini, setahun ini, plagiasi. Aduh, Di universitas negeri berlanjut. Dan begitu ketahuan, jadi dia rektor call. pula. Yes, dia call kekuasaan untuk backup dia tuh. Sumatera Utara kan begitu. Iya, Sehingga peer groupnya dia yang disebut community of thought yang mestinya membahas itu takut. Karena nanti kalau dia sukses dapat proteksi, ini akan dia tindas. Maka terjadilah oportunisme. Jadi bayangin mental itu, academic ethics itu, bahkan kalau kita sebut saya nih akademisi, malu buat akademisi. Kan orang bilang lu plagiat ya, lu nyogok segala macam, lu meres mahasiswa ya, lu melarang mahasiswa buat diskusi dan demo. Jadi kata akademisi itu ya kata yang pejoratif, justru sekarang malu orang jadi akademisi. Apalagi ngaku akademisi UI, rektornya blingsatan untuk nyari akses kekuasaan kok. Mbak akademisi mana Mbak? Saya akademisi sini. Ini ya kena spetteran dari Kena spetteran. kultur buruk dari kekuasaan di UI itu. Mungkin ini menarik banget sih Mbak. Cuman kalau dilanjutin bisa di episode selanjutnya kali Ya. ini kita Jadi, udah di. Kita udahan nih. Gimana dong Mbak? Nanti berikutnya gue yang wawancara Waduh Mbak. tentang etika pendidikan di UI itu. Kalau itu seru, Mas. Kita spatran. Gitu lah. Oke. Nggak terasa ya. Oke. Udah lewat ya? Itu udah lewat sih ya ini. Lewat Tapi ini aja sebenarnya orang kayaknya. menarik banget. Terus kayak gue kayak kuliah gitu loh. Maksudnya ini kayak di kelas. Kayaknya gini Mas, mestinya kan kita itu aturan mainnya, hostnya itu saya, co-hostnya itu mahasiswa, dibajak sama dia, karena dia mantan mahasiswa. Saya masih Oke. Cuma gara-gara Mas Rocky, dia ngotot betul nih, saya harus jadi mahasiswa. Mahasiswanya Mas Rocky nih ngedengerin dia. Oke. Padahal tepu sebetulnya dia. Ya, masukin di kurikulum berikutnya. Mahasiswa FISIP harus dengerin pembicaraan kita bertiga. Iya. Tapi ini salah satu fungsinya Alright. podcast ini biar mahasiswa dengerin. Yes. Gitu. Memang itu maksudnya. Gitu maksudnya. Oke. Gitu. Mas, makasih Oke. ya Mas. Ayo Ibet. Kita ngobrol-ngobrol, saya nunggu diundang. Oke. Undangan makan-makan atau Undangannya undangan minimal politik? ngopi-ngopi lah. Oke. Undangan ke channelnya Mas. Oke. Bukan nunggu undangan kawin gue ya. Itu kalau juga. itu. Mas punya channel itu nggak sih, podcast gitu nggak sih? Ada FNN itu yang diasuh oleh FNN Hersu Buno Ari itu. Oh gitu ada. Itu mereka yang pegang tuh. Jadi saya Kasih tahu dong, Mas. Kasih tahu mungkin bisa promo gitu sekalian. yang ingin mengikuti tambahan Asik. catatan kaki dari diskusi ini, Kelas tambahan. Catatan kaki dari silahkan Mas Emil. ikuti Rocky Gerung Official di YouTube Oh, oke. Ntar sebagai catatan kaki dari diskusi di sini. Jangan lupa. nanti yang nambah subscribe-nya anak UPN banyak nih. Boleh nanti yang nonton Mas Rocky juga harus subscribe ke kita, yang nonton di kita harus subscribe. Nah, itu namanya cross dressing, bukan dress code, cross dressing.